Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pendengar dan pemirsa Hang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan pujian dan sanjungan serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang dan kesempatan kita menjadi seorang muslim. Alangkah ruginya kalau kehidupan kita ini yang singkat, hidup kita ini yang pendek, hidup kita ini yang ada kalanya tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupan kita dalam keadaan bukan muslim. Dan alangkah beruntungnya kehidupan yang singkat ini menjadi panjang, karena seorang muslim, ibadah yang dilakukan, amalan yang dikerjakan akan memiliki nilai yang besar, sehingga yang ringan bisa menjadi berat, yang jauh bisa menjadi dekat. Kaum muslimin, pendengar dan pemirsa Hang TV yang saya cintai, maka keberuntungan ini mudah-mudahan akan terus kita pupuk, akan terus kita rawat, sehingga keberuntungan ini akan berlanjut sampai di akhir hayat kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meridhoinya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala puji akhlaknya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikutinya, mencontohnya, meneladaninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian mengakui mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan mengikutinya seorang akan mendapatkan jalan yang terang tentang apa itu kebahagiaan dan apa itu kesengsaraan. Dengan mengikuti beliau akan menjadi lapang jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti beliau maka makin dekatlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti beliau akan makin mudah
seseorang di dalam mengamalkan agama yang sempurna ini, agama yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Maka sebaliknya, dengan menyelisihi beliau, seorang akan menjadi atau mengalami kesulitan di dalam mengamalkan agama yang mudah ini. Dengan menyelisihi beliau, seseorang akan sulit untuk mengetahui mana jalan kebahagiaan dan mana jalan kesengsaraan. Dan dengan menyelisihi beliau, maka akan makin sempit, yakni jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi makin lapang jalan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berazam, berkeinginan yang kuat agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus dalam kehidupan ini mengikuti dan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan seorang muslim dipenuhi dengan ibadah. Kehidupan seorang mukmin dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, seorang muslim dia akan memiliki pengaruh terhadap kehidupannya dari ibadah yang dilakukan. Karena Islam adalah agama yang mencakup akidah atau keyakinan, ibadah, muamalah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Yang ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan hikmahnya yang maha sempurna. Dalam apa? Untuk menentukan tentang kemaslahatan hidup bagi setiap manusia atau bagi jin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Islam mencakup masalah akidah, keyakinan, ibadah, dan muamalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan ilmunya yang maha tinggi hikmahnya dan yang maha sempurna dalam rangka untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Karena manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk tujuan yang besar. Karena termasuk di antara fungsi utama petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari semua kotoran dan penyakit yang menghalanginya dari semua kebaikan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa Hang yang saya cintai, kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad manallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada siapa? 'Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Yakni idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri.
Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada manusia ini dari rasul itu dari kalangan malaikat, bukan pula dari kalangan jin. Tapi Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka. Yang rasul ketika diutus yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kepada mereka orang-orang yang kepadanya Nabi dan Rasul diutus, maka Nabi ini menampakkan kepada mereka kekuasaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah, kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzakkihim, dan kemudian mereka para nabi itu mensucikan hati dan jiwa mereka. Tentunya mensucikan dan membersihkan hati mereka, orang-orang yang diseru dari kekotoran yang sangat berbahaya, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan kesyirikan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka mereka para rasul yang diutus, yakni mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya dari kekotoran-kekotoran syirik yang akan menyebabkan seseorang itu diancam dengan api neraka, atau boleh jadi ketika dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar, boleh jadi dia akan kekal di dalamnya. Dan kemudian wa yu'allimuhumul kitab, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya itu. Rasul itu mengajarkan kepada mereka kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Kemudian wal hikmah, yakni hikmah, yakni as-sunnah, mengajarkan kepada manusia hikmah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul, sebelum kedatangan utusan ini, maka mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka ayat ini memberitahukan kepada kita tentang betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengutusnya seorang rasul. Membersihkan hatinya dari kekotoran-kekotoran hati berupa kesyirikan dan yang lain-lainnya. Mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang mana kondisi mereka sebelum diutusnya Rasul, kondisi mereka sebelum datang Rasul, mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Bukan kesesatan yang tersembunyi, tapi kesesatan yang nyata. Baik kesesatan itu berupa perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan, yang mereka anggap itu sebagai bentuk ibadah kepada ilah, atau yakni kesesatan berupa kemaksiatan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, ini membersihkan dari buruknya akhlak juga, kotoran jiwa dan perbuatan-perbuatan jahiliyah
serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kemana? Menuju kepada cahaya. Ini berupa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan min qabli, yang mana kondisi sebelumnya min qablu lafi dhalalim mubin. Kondisi sebelumnya dalam keadaan yang benar-benar nyata kesesatannya. Kaum muslimin, pendengar dan pemirsa Hang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebersihan hati seorang muslim merupakan syarat untuk mencapai kebaikan pada dirinya secara keseluruhan. Karena kebaikan seluruh anggota badannya tergantung dari baik atau bersihnya hati. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ingat atau ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa hati ini laksana raja pada sebuah negeri. Yang raja itu akan memberikan arahan, mengatur, memberikan bimbingan, dan mengatur bala tentaranya, mengatur bawahannya. Maka ketika rajanya baik, yang dia suruh kebaikan, yang dia cegah karena itu keburukan, maka akan memiliki pengaruh yang baik kepada masyarakatnya, rakyatnya, para pembantunya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena rajanya baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka betapa beruntungnya seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan pada dirinya dengan memiliki hati yang baik, hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari atau hati yang bisa memaksimalkan untuk memiliki husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hikmah agung disyariatkannya ibadah. Inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, disyariatkannya ibadah kepada manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah. Istajibu lillah, penuhilah seruan Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ini seruan Allah. Apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ini juga seruan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan dalam hal ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Hasr, yang di sana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bawa, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ambil dia. Fakhuduhu, ambil dia. Mengambil artinya
Kalau di sana ada perintah, dikerjakan. Kalau di sana ada larangan, maka dia tinggalkan. Mengerjakan larangan, yakni segera meninggalkan. Hanya memang manusia ada kalanya untuk meninggalkan keburukan sebagaimana dia ingin ketika melakukan kebaikan. Padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Untuk untuk melakukan kebaikan, konsepnya, kaedahnya adalah mastata'tum, semampu kalian. Tapi untuk meninggalkan keburukan, fajtanibuh, tinggalkan dia. Tapi sering sekali kita memang mendapati ada orang-orang yang justru seolah-olah meminta uzur ketika dia melakukan keburukan. Walaupun bukan berarti kita merelakan, akan tetapi sangat disayangkan. Karena mestinya ketika itu keburukan, tinggalkan segera. Kalau itu kebaikan, kerjakan semampunya. Dan kadar semampunya ini adalah bukan kadar semampunya hawa nafsu. Tapi kadar semampunya yang dikehendaki oleh syariat. Karena kalau kadar kemampuan diukur dengan hawa nafsunya, berapa banyak orang akan tidak puasa, kemudian dia mengatakan, saya tidak mampu. Padahal kemampuan itu hanya diukur dari hawa nafsunya. Mestinya tidak seperti itu. Begitu juga berapa banyak orang yang akan meninggalkan sholat berjamaah dengan alasan saya tidak mampu. Padahal dia sehat, tidak ada halangan yang menghalanginya. Dan berapa banyak orang yang akan meninggalkan untuk melaksanakan haji ketika dia memiliki kemampuan tetapi dia tidak mau, kemudian mengatakan saya tidak mampu. Berbeda dengan keburukan. Tinggalkan segera. Oleh karena itu, ketika seorang dia menempatkan aturan, menempatkan sesuatu pada posisinya, menempatkan sesuatu pada porsi yang benar, maka inilah yang disebut sebagai orang yang adil. Saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan istajibu lillah. Penuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, walir rasuli, dan penuhi seruan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. yakni ketika mengajak, menyeru kepada kemaslahatan yang akan menyempurnakan atau kemaslahatan hidup bagimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah. Kebaikan dan kemaslahatan adalah sifat yang selalu ada pada sifat yang selalu ada pada semua jenis ibadah. Apakah itu berupa zikir yang diucapkan oleh lisan, apakah itu berupa niat yang dikerjakan oleh hati, apakah itu berupa sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, ataukah itu berupa sholat yang dia lakukan dengan gerakan anggota tubuhnya. Seluruhnya jenis-jenis ibadah ini memiliki maslahat dan manfaat. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah yang agung dari semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Apa itu? Bahwa hidup yang disebutkan wa yuzakkihim, bersih dan sucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber kebaikan di dalam dirinya,
hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti, menetapi ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan hikmah yang agung, hikmah yang mulia ini di dalam ucapan beliau. Bukanlah tujuan utama dari semua ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, yakni agama Islam, untuk memberatkan dan menyusahkan. Bukan hikmah dalam ibadah. Hanya saja apakah ibadah itu ada kesusahan? Maka bervariatif. Kondisi dan jawaban yang akan muncul dari orang yang ditanya apakah ibadah itu memberatkan, maka sangat berpengaruh dengan kondisi ilmu dan keimanannya. Bagi orang tertentu, puasa itu mudah dan tidak ada kesulitan. Hanya bertahan dari makan, dari minum, dari berjima, berbicara kotor, dia tahan. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Dan dia merasa ringan. Tetapi ada orang yang begitu kesulitan. Seolah-olah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, waktu yang sangat panjang. Sehingga panjangnya ini menyebabkan dia tidak tahan dan akhirnya putus di tengah jalan. Begitu pula betapa sebagian orang merasa berat ketika harus bermanis muka untuk bertemu dengan saudaranya. Ringan bagi dirinya, bahkan dia berusaha untuk mendahuluinya. Tapi alangkah sedihnya, ada sebagian dari manusia yang merasa begitu berat untuk bermanis muka ketika bertemu dengan saudaranya. Oleh karena itu, kaum muslimin, pendengar dan pemirsa Hang TV yang saya cintai, maka berbahagialah orang yang tidak diberatkan dan tidak disusahkan dengan ibadahnya. Karena ini bukan maksud perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ibadah untuk memberatkan dan untuk menyusahkan. Bahkan sebenarnya untuk memberikan maslahat dan manfaat. Maka siapa yang terberatkan oleh ibadahnya dan tersusahkan oleh ibadahnya, maka hendaklah perbaiki tiga hal. Hendaklah perbaiki tiga hal. Pertama, perbaiki pengetahuannya. Perbaiki ilmunya, tambahkan ilmunya. Boleh jadi dia merasa berat karena memang itu bukan perintah, sehingga menjadi berat. Tetapi dia mewajibkan, tetapi dia mengharuskan, tetapi dia mengkudukkan. Kuduk dilakukan, harus dikerjakan. Berat jadinya. Sementara Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan, tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan. Yang kedua, periksa ketika melakukan karena hawa nafsu atau karena mengikuti sunnah. Kalau karena mengikuti hawa nafsu mungkin awalnya ringan, tapi pada kemudian hari dia akan tersulitkan dan terbebani. Dan yang ketiga, lihat apakah dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala atau dia kerjakan karena manusia. Kalau karena Allah, maka dia akan berasa ringan. Karena orang-orang yang telah berhasil dalam hal ini bisa menjadi teladan dan bisa menjadi contoh. Dan kondisinya lebih sulit dibandingkan kita hari ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau,
bukan tujuan utama dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam untuk memberatkan dan menyusahkan, yakni manusia. Meskipun hal ini mungkin terjadi pada sebagian dari ibadah dan perintah tersebut sebagai akibat sampingan. Puasa terasa lapar dan haus, biasa, akibat sampingan. Tapi ada kenikmatan. Zakat, ada pengurangan dari nilai nominal harta. Yang tadinya 60 atau 50 juta, begitu dikeluarkan zakatnya boleh jadi berkurang. Kekurangan nilai nominalnya tidak mengurangi nilainya. Tidak mengurangi nilai dari nominal itu. Hanya mengurangi nominalnya saja. Karena pada hakikatnya harta itu bertambah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akibat sampingan. Seorang yang bangun di malam hari, dia akan pertama akan berat, atau kemudian dia ada sesekali mengalami rasa ngantuk. Ini efek samping yang dia tidak memberikan kecuali kebaikan setelahnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata beliau, karena adanya sebab-sebab yang menuntut kemestian terjadinya hal tersebut, dan ini merupakan konsekuensi kehidupan di dunia. Orang nikah, dia harus tanggung jawab. Harus memberikan nafkah. Kalau dia punya anak, dia harus memberikan haknya kepada anak. Orang zina, setelah zina sudah. Tetapi ada hal-hal yang sangat baik yang dimiliki, yang akan didapat oleh orang yang melangsungkan pernikahan. Ini adalah merupakan konsekuensi dari kehidupan di dunia. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang mulia ini, haknya ini berupa ibadah yang Dia wajibkan kepada hamba-hambanya, serta semua hukum yang disyariatkannya pada hakikatnya merupakan qurratul uyun, penyejuk pandangan mata, serta kesenangan dan kenikmatan bagi hati manusia, yang dengannya semua itulah akan menjadi obat bagi hatinya. Merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, dan kesempurnaan akan diperoleh secara totalitas di akhirat kelak. Kesenangan dan kenikmatan yang hakiki akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai orang yang beriman, atau hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran. Dalam hidup ini sangat banyak pelajaran. Ima pelajaran itu dari musibah atau pelajaran itu dari nikmat. Hanya biasanya lebih cenderung pelajaran itu akan memiliki efek segera itu ketika berupa musibah. Berapa banyak orang yang biasanya dia melakukan kemaksiatan, begitu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bertobat. Tetapi juga tidak jarang orang yang diberikan nikmat kemudian makin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya orang yang berbahagia. Yani kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum mau'idah, telah datang kepada kalian
pelajaran. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur. Dan dia sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Dan kemudian wahudan warahmah, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni falyafrahu, hendaklah dengan itu bergembira. Dengan apa? Dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Hendaklah orang itu bergembira. Apa yang Allah katakan? Huwa khairum mimma yajma'un. Yani hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan ketika hidup? Harta. Apa yang mereka kumpulkan ketika hidup? Kedudukan. Dan seterusnya. Yang ini semua boleh jadi justru akan mengakibatkan terhalangnya dia masuk ke dalam surga. Tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmat Allah, ini semua justru akan makin membahagiakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, inilah makna ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan, sesungguhnya amal kebaikan atau ibadah itu memiliki pengaruh baik berupa cahaya di hati. Ibadah itu memiliki pengaruh baik berupa cahaya di hati. Kecerahan pada wajah, kekuatan pada tubuh, tambahan pada rizki, dan kecintaan di hati manusia. Dan sebaiknya sungguh perbuatan buruk itu atau kemaksiatan memiliki pengaruh buruk. Hatinya gelap, suram pada wajahnya, lemah pada tubuhnya, kekurangan pada rizki, dan kebencian di hati manusia. Ini yang beliau katakan. Maka orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara pengaruhnya yang beliau katakan dari Abdullah bin Abbas, yakni kecerahan. Dan ini bisa disaksikan bagi sebagian orang. Orang yang selalu menjaga wudunya, orang yang selalu menjaga kesuciannya, maka sebagian orang akan menyaksikan betapa berseri-seri wajahnya, cerah wajahnya. Tidak sebagaimana orang-orang yang melakukan kesyirikan, melihat wajahnya rasanya gelap, berdekatan dengannya menimbulkan kebencian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pengaruh positif, pengaruh baik ibadah bagi seorang muslim, di antaranya adalah kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki yang akan ia peroleh ketika di dunia dan juga di akhirat. Dalam Al-Quran surat An-Nahl di ayat yang ke-97, ini sering kita bacakan. Semoga akan makin memperkokoh keyakinan kita di antara pengaruh baik ibadah. Sebagaimana yang Allah katakan, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh,
amal ibadah, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia kerjakan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana ini? Di dunia. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di mana ini? Di akhirat, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ada kalanya memberikan balasan 1 dengan 10, 1 dengan 70, 1 dengan 700, 1 dengan 7.000 dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Para ulama menjelaskan tentang kalimat hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, yakni di dunia. Dalam ayat yang barusan kita sebutkan, yakni kehidupan atau kebahagiaan hidup atau rizki yang halal dan baik, sungguh akan menjadikan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi seorang mukmin ketika dalam kehidupannya itu dicukupkan dengan rizki yang halal lagi baik. Dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mencakup semua kesenangan hidup yang hakiki, bukan kesenangan yang semu. Seperti orang minum khamar, dia semu saja, hanya mungkin dalam 5 atau 10 menit saja mereka seolah-olah bahagia. Setelahnya dia akan sengsara dalam waktu yang panjang. Demikian pula berzina, hanya mungkin 5 atau 10 menit saja mereka akan mengalami kesenangan. Setelahnya itu dia akan mengalami penyesalan yang panjang. Bahkan mungkin bukan hanya ketika dia hidup, dia akan dikenang oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Ini merupakan kesengsaraan yang panjang. Kaum muslimin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengisi hidupnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan menjadikan sengsara hidupnya. Dan kehidupan ini akan berlanjut kepada kehidupan di akhirat. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? Masih lanjutannya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia tidak kerjakan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang justru dia langgar, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini pengaruh dari kemaksiatan. Kalau tadi pengaruh daripada ibadah. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Meskipun di dunia matanya itu melek. Meskipun di dunia matanya itu sehat. Meskipun di dunia matanya tidak perlu menggunakan obat, dia sudah jelas. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia dalam keadaan buta karena dia telah membutakan hatinya di dunia dengan kebaikan dan perintah Allah. Kemudian yang kedua, yakni semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapinya akan mendapatkan kemudahan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat At-Talaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yaj'al lahu makhraja, dalam semua masalah yang dihadapinya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah.
Alangkah beruntungnya ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yakni dengan karunia berupa ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Memberikan solusi dari kesulitan yang menimpa dirinya. Apalagi yang akan dia inginkan ketika dirinya bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia orang seperti ini. Ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dicapai kecuali dengan menegakkan amalan ibadah yang wajib dan yang sunnah, serta memenuhi semua perbuatan yang diharamkan, yakni untuk meninggalkannya, dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Dimudahkan. Dalam hidup ini siapa yang tidak punya masalah? Bahkan jangankan kita bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga, kita hidup sendiri saja kita akan punya masalah. Maka beruntunglah orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan dimudahkan dari masalah yang dihadapinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pengaruh ibadah. Penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah SAW ketika menasihati beliau, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah maka akan menjagamu, maka dia akan menjagamu. Dan jagalah Allah, yakni batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang diperintah dan apa yang dilarang, jaga. Kalau yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang segera dia meninggalkannya. Maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Ketika kita butuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ketika kita sulit, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Maka menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan hak-haknya dengan selalu beribadah kepadanya serta menjalankan semua perintahnya. Menjalankan semua perintahnya bukan berarti kita tidak meninggalkannya. Menjalankan semua perintahnya yang kita memang tidak ada uzur untuk melakukannya. Karena ketika seorang dia tidak melakukan karena uzur, bukan berarti orang ini tidak melakukannya. Dia melakukannya hanya dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk ridha dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakni kemanisan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman, dan ini adalah min atharil ibadah, di antara pengaruh ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dzaqut ta'amul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman. Siapa itu? Orang yang ridha dengan Allah sebagai Rabb-nya. Orang yang ridha dengan Allah sebagai Rabb-nya. Dan Islam sebagai agamanya.
serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Maka ini orang akan merasakan lezat dari lezatnya iman. Sesuatu yang itu memang menjadi hak Allah, jangan dipalingkan kepada yang lainnya. Ini orang yang ridho. Sesuatu yang itu memang Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa untuk melakukannya, maka kita jangan sampai memiliki keyakinan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak ridho. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan orang yang tidak menghendaki selain ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak menempuh selain jalan agama Islam serta tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat Rasulnya, yakni Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang memiliki sifat yang mulia ini, maka niscaya kemanisan iman akan masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bisa merasakan kemanisan dan kelezatan iman tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sifat-sifat yang mulia ini, dan sifat inilah yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang semua itu mereka capai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ketekunan dan semangat mereka dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu sekalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Maka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Maka kalau kita mengklaim bahwa kita mengikuti jalan yang lurus, maka ikutilah mereka para sahabat. Karena mereka orang yang telah direkomendasi, telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kemudian yang kelima, keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agamanya. Ini diantara pengaruh ibadah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha'. Dan memperbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kaum muslimin, pendengar yang saya cintai dan pemirsa Hang TV yang berbahagia, inilah beberapa athar, beberapa pengaruh dari pengaruh ketika seorang itu beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita miliki. Hal ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita raih, dan kemudian kita istiqomah di atas jalan tersebut. Karena inilah kebahagiaan yang hakiki, yang akan terus berjalan sampai orang itu masuk ke dalam kubur. Kemudian pada saat seorang itu di padang mahsyar,
kemudian ketika dihisab, kemudian ketika meniti sirat dan seterusnya, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga berfaedah dan bermanfaat, dan anak kembalikan kepada Abu Zahra yang menemani anak di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Nida hafizallahu taala yang sudah meluangkan waktunya kepada kita semua pada saat ini dalam pembahasan itu yang sangat berarti kepada kita semua berkenaan dengan pengaruh ibadah terhadap diri seseorang muslim. Dan selanjutnya kami mohon Anda kepada sahabat dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di line telepon di 467106 dan juga di 0778468106 bagi Anda yang berada di luar Batam. SMS dan WhatsApp dengan mengetik kode KI spasi nama spasi alamat spasi pertanyaan kemudian dikirimkan ke 0856 684 10106. Dari pesan singkat yang berasal dari siswa yang berada di Singapura, beliau bertanya, Ustaz, mohon nasihatnya agar kita dapat selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang kaum mukmin ataupun mukminah, Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tiada lain yang pertama adalah kita terus belajar dan beramal. Jangan kita beramal tanpa didahului dengan belajar, artinya tanpa didahului dengan ilmu. Dan jangan sampai kita memiliki ilmu hanya untuk berbangga-bangga, tapi berilmu dan amalkan, berilmu dan beramal, berilmu dan beramal. Niscaya akan datang, yakni sifat itu. Kemudian yang kedua, bandingkan ketika kita beramal dan merasa telah banyak beramal dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat, mereka adalah orang yang hidup di saat yang sulit. Bahkan di awal-awal pertumbuhan Islam, jangankan untuk sholat berjamaah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja konsekuensinya boleh jadi nyawa. Artinya apa? Mereka dalam kondisi yang sulit, tetapi mereka orang yang melakukan dan mengamalkan agama ini dengan kualitas yang sangat baik. Maka ketika kita satu ketika merasa saya telah baca Al-Quran, saya telah mengaji, saya telah membaca hadis, saya telah begini, saya telah bersedekah, saya telah haji, saya telah umrah, kita lihat mereka. Sehingga kita akan bandingkan, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Sehingga kita akan bersemangat, oh ternyata saya belum apa-apanya. Jangan membandingkan orang-orang yang justru lebih rendah daripada kita dalam masalah ini. Maka kita akan terus berada dalam dunia khayal. Kemudian yang ketiga, bahwa kita sering ingatkan, bagaimanapun juga kita akan sangat dipengaruhi oleh teman kita. Maka Rasulullah berpesan, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan sangat dipengaruhi bagaimana agama saudaranya. Maka carilah teman, bukan berarti kita tidak boleh berteman. Carilah teman, itu teman yang dekat. Teman yang akan dijadikan sebagai curahan hati ketika kita ada masalah. Ketika ada rahasia mungkin kita sampaikan kepadanya. Yang bisa memberi motivasi di saat kita ini lemah dan di saat kita ini futur. Menyampaikan, memberikan semangat, dorongan, motivasi. Oh Masya Allah, itu belum apa-apa. Itu hanya sakit kecil. Insya Allah tidak berapa lama lagi akan sembuh. Bertawakallah kepada Allah, mintalah kepada Allah.
yakni mau membangunkan kita di saat kita lemah. Dan ketika kita ini sedang dalam keadaan lalai, maka diingatkan. Ini teman yang akan bisa mengantarkan kita ini terus bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita jangan terlalu percaya diri dengan diri kita ketika kita ini di hadapan Allah. Tetapi mengadulah, mengeluhlah. Kalau perlu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikala sendirian. Kemudian menyampaikan hajat kita, menyampaikan keinginan kita, mengadukan permasalahan kita. Adukan semua permasalahan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak pernah yang namanya terbebas dari masalah. Jangan sekali-kali mengadukan masalah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Tapi adukan urusan kita, urusan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita barusan datangi saudara kita sudah ajak agar meninggalkan perkara-perkara yang jelek, meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Ternyata sudah sering kali kita datangi, ternyata enggak juga berubah. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berumah tangga, seorang istri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang kata-katanya kasar, ucapannya kotor misalnya. Dan kita sudah berusaha lembut, tapi ternyata belum juga lembut hatinya. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan adukan kepada manusia, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang suami ketika menghadapi perangai istrinya yang tidak dibayangkan sebelum dia nikah, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala makin sering diminta, makin senang. Makin sering diadukan, makin sering kita mengadu, maka akan makin senang. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan 4 kiat ini Allah akan karuniakan kepada kita dan kepada ukhti yang bertanya kesungguhan di dalam beramal, istiqomah di dalam melakukan. Demikian wasallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Ibu Siswati yang berada di Singapura, dan kami terima untuk penelpon. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ya, Ibu dengan siapa dan di mana? Ya, terputus. Silakan kembali mencoba di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Dengan Gracela di Singapura. Ya, silakan. Ustaz, kadang kan kita saat beribadah ya, terutama sholat ini, kadang kusuk, kadang tidak kusuk. Nah, saat kusuk ini kan di hati kita dari mulai berwudu, mengenakan mukena itu udah sangat hangat sekali saya merasakannya. Nah, saat kusuk seperti ini, Ustaz, pertanyaan saya, apakah kita dibolehkan berlama-lama di dalam mukena di atas sajadah? Kadang saya kalau itu saat kusuk seperti itu, setelah selesai sholat baca zikir yang panjang, lalu setelah berzikir selesai saya belum lepaskan mukena, masih di atas sajadah sampai tertidur kadang-kadang. Apakah dibolehkan kadang sampai tertidur seperti itu, Ustaz? Nah, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Masya Allah, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan hal ini kepada kaum muslimin tentang khusyuk. Hanya memang harus dipahami bahwa khusyuk itu adalah seorang dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan khusyuk berarti seorang itu tidak mengingat tentang urusan yang ia lakukan. Nah, kemudian ketika hal itu datang, bolehkah kita kemudian berlama-lama di dalam melakukannya? Kita katakan terperinci tentunya. Kalau sekiranya memang ketika itu waktu kita panjang, tidak mengapa berlama-lama. Karena Rasulullah SAW juga ada kalanya berpanjang-panjang di dalam
sholatnya. Rukunya sama dengan berdiri, sujudnya sama dengan ruku. Seperti itu. Jadi pada kondisi di mana waktu kita lapang, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena itu menikmati indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat kita memiliki kewajiban lain, memiliki tugas yang kita tidak bisa ditinggalkan, maka mencukupkan diri dengan apa yang kita lakukan di saat sholat, maka bukan berarti kita meninggalkan khusyuk. Tapi karena ada tugas lain, kewajiban lain yang kita tidak bisa tinggalkan. Tapi pertanyaannya bagus, yakni ketika kita dalam kondisi seperti ini, apakah kita boleh berlama-lama? Ya, boleh kalau sekiranya memang waktu kita lapang. Seperti kita misalnya sehabis sholat subuh, disunahkan kita berzikir sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah matahari tinggi setinggi tombak, maka kita melaksanakan sholat. Nah, ketika waktu kita luang tidak mengapa. Tapi ketika kita harus pagi-pagi harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, maka tidak mengapa. Mungkin sambil menyiapkan dia memanfaatkan waktunya dengan berzikir. Dan insya Allah dia termasuk di kalangan orang-orang yang khusyuk. Karena memanfaatkan waktunya dalam rangka untuk meraih kebaikan. Jadi jawabannya adalah boleh pada saat kondisi di mana waktu kita luang lapang untuk melakukan itu. Tapi pada saat di mana kita terdesak dengan aktivitas yang memang itu menjadi kewajiban kita, memperpendek bukan berarti kita menghilangkan kekhusyuan, tetapi justru di saat kita melakukan aktivitas dan kemudian kita mengingat dan memanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya dari dunia, maka ini juga bagian dari pengaruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Ibu Graciela yang berada di Singapura. Kami terima kembali untuk penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Alfi. Dengan Alfi di mana? Di Kota Baru. Di Kota Baru ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Ya, silakan langsung. Untuk menjaga kekhusyuan ketika kita beribadah, ketika kita sholat, dalam menghadapi masalah, ketika kita ditimpa masalah, bagaimana cara kita menjaga kekhusyuan ibadah kita? Kadang kalau kita melihat ke belakang mendapatkan masalah, kadang kekhusyuan saya waktu beribadah itu hilang. Terus? Jadi apa yang saya lakukan? Itu aja. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pada saat kita merasakan datang, yakni tingkat konsentrasinya itu baik, yang mungkin kita alihkan dengan istilah khusyuk, kita kemudian terganggu dengan ingatan-ingatan yang lainnya sehingga konsentrasi menjadi buyar, atau yang kita katakan berkurangnya kekhusyuan. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah segera, kalau itu memang akan menyebabkan menghilangkan atau bahkan memutuskan kekhusyuan, tidak mengapa ketika itu dalam hati kita istighfar. Misalnya kita sedang sholat, pada rakaat yang pertama enak kita baca merasa nyaman, berlama-lama dalam sholat ketika sholat sendirian, tidak merasa capek. Kemudian pada rakaat yang kedua datang syaitan membisikkan, karena syaitan mereka hanya membisikkan saja, yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan saja dengan perkara-perkara masa lalu yang mengakibatkan kita menjadi terganggu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita
membaca ta'awud, kemudian mengisyaratkan ludah ke sebelah kiri. Insya Allah hilang. Ini adalah tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian segera sadar bahwasanya ini saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan makhluk, tapi yang menciptakan kita, yang kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mau seketika ima kita dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat, Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Maka ketika itu akan menyadarkan kita sehingga kita tidak larut dalam perkara-perkara yang justru akan menghalang-halangi kekhusyuan kita. Jadi ada 3. Yang pertama, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau terjadi dalam sholat, maka boleh dia mengisyaratkan ludah dengan baca ta'awud. Dan yang keempat, jangan membiarkan kita larut dalam perkara yang justru akan menghalang-halangi kita khusyuk ketika sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban Ustaz, semoga bermanfaat. Kami undang Anda kembali untuk bergabung bersama kami di line telepon berikutnya di 0778467106 dan juga di 0778468106 bagi Anda yang berada di luar Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Dari Wati di Batu Haji. Dari Wati di Batu Haji ya. Silakan kepada Ustaz. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana mau nanya ini Ustaz. Ada kawan, dia itu kenal Ustaz di Facebook. Tapi dia ini katanya mau menuntut ilmu gitu ya. Masa itu hari-hari itu telepon itu sampai 3 jam, 2 jam. Itu hukumnya kayak mana itu Ustaz? Tapi udah dikasih tahu dia marah-marah. Kayak mana itu Ustaz? Kenal Ustaz saya maksudnya? Ustaz, bukan Ustaz lain. Dia gitu ya. Ustaz. Iya. Baik. Sudah? Bukan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang baik, mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi yang dimaksudkan. Yang pertama, bahwa kita tidak mengatakan terlarang secara mutlak. Tapi kalau memang dia bertanya dalam hal-hal yang memang rinci, perlu waktu panjang, maka tidak mengapa. Seperti misalnya tanya tentang waris misalnya, kan perlu waktu panjang, mungkin perlu 1 jam misalnya. Akan tetapi kalau setiap hari kayaknya pertanyaannya itu tidak akan mungkin sampai berjam-jam ya. Ya. Dibikin-bikin mungkin Ustaz. Iya mungkin. Atau mungkin nggak ada pertanyaan, cari pertanyaan misalnya. Tapi ini mungkin suuzon ya. Tetapi kita katakan kalau memang perkaranya adalah yang dia tanyakan perkara yang memang urgent dan mungkin selama ini dia tidak mengenal tentang Islam, tentang apa itu syahadat, sehingga dia dapat gratisan setiap hari misalnya 200.000 misalnya. Daripada terbuang habis misalnya digunakan untuk bertanya tentang apa itu Islam, bagaimana cara sholat yang benar dan seterusnya. Mungkin dari sisi ini khusnudon kita tidak mengapa, tapi ada yang lainnya yakni khalwat. Karena khalwat itu adalah berdua-duaan, bisa lewat telepon, bisa lewat chatting. Sekarang kan banyak ya. Iya. Chatting WA bisa, Facebook. chatting Facebook bisa, chatting apa lagi? Lain bisa, Telegram, apa lagi Gus? Sekarang itu ada banyak tuh Ustaz. Email. Banyak sekali ada. Sampai namanya pun sampai kita nggak paham, sampai aku sendiri nggak hafal itu yang punya Android. Banyak. Iya, Ustaz, saking banyaknya. Nah, ini adalah sama, hanya medianya yang berbeda. Apalagi kalau sekiranya chattingannya itu sudah bukan pada masalah-masalah yang memang berkaitan dengan perkara yang mestinya untuk dia lakukan. Taib. Kemudian kalau ini yang terjadi, maka sesungguhnya dia telah memanfaatkan agama untuk sesuatu
sesuatu yang sebenarnya seolah-olah menjadi agama. Kalau bahasa kasarnya kamuflase lah gitu ya. Seperti itu. Akan tetapi kita masih husnudzon. Kalau memang kita tidak mendengar sendiri apa yang dia tanyakan, apa yang dia katakan, kecuali kita mendengar sendiri misalnya. Dia mengatakan, Ustadz sayangku, gimana menurut Ustadz hukum sholat sunnah subuh misalnya. Nah seperti ini sudah tentunya mengingatkannya lebih tegas. Apalagi kalau misalnya dia adik kita misalnya. Kenapa? Karena akan memiliki pengaruh yang besar. Apalagi kalau ini terjadi dua orang ini adalah yang masih orang bilang sekarang jomblo ya. Benar Ustaz. Betul ya. Ini dua insan yang belum berkeluarga. Yang sudah berkeluarga juga akan bisa tertarik dan terseret dalam fitnah, apalagi yang belum. Oleh karena itu, ukhti sebagai orang yang mengetahuinya, mendengarnya, maka alangkah baiknya mungkin alihkan saja, yakni untuk sesuatu yang lainnya. Misalnya kalau memang itu adik misalnya, Dek tolong ini bacakan, saya kok kayaknya kurang paham kali lah. Kan jadi teralih dengan itu. Artinya cari kesempatan yang baik dengan melakukan sesuatu yang cerdas, sehingga manfaat untuk dia ada tanpa terasa dia sebenarnya sedang diajarin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Ibu Wati di Batu Haji. Semoga bermanfaat. Kami undang Anda kembali untuk bergabung bersama kami di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana? Itu Pak Yaya, Kota Tinggi Jawa. Bapak Yaya. Ya. Ya, silakan Bapak. Saya mau nanya Pak. Itu sembahyang jemaat 3 kali. Sembahyang Jumat, Jumat atau jamaat? Jumat. Jumat, 3 kali tak sembahyang itu udah kafir ya? Ya, hukumnya Betul, 3 Pak. kali meninggalkan sholat Jumat ya Bapak ya? Ya. Ya, baik. Cukup? Jadi seterusnya kafirnya sampai mana tuh Ustaz kalau kita sembahyang? Ya, baik. Ya? Iya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Masya Allah, pertanyaan yang baik tentang bagaimana hukum seorang yang yakni meninggalkan sholat Jumat secara berturut-turut 3 kali. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ah aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaknya orang yang suka meninggalkan Jumat, yakni meninggalkan sholat Jumat, menghentikan kebiasaan buruknya itu, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya, kemudian dia menjadi orang yang ghafilin, orang yang lalai. Ini orang yang suka meninggalkan, belum disebutkan berturut-turut. Orang yang suka meninggalkan, mungkin Jumat ini dia mengerjakan, besok dia tinggalkan, kemudian kerja lagi, besok lagi kerjakan. Artinya dia memiliki kesukaan seperti itu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud, hadis dari Abul Jad Ad-Darimi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena meremehkan, maka Allah akan mengunci hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali bukan karena darurat, bukan karena sebab yang darurat, Allah akan mengunci hatinya. Dan
Bahkan hadis yang lebih keras lagi, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Targhib. Hadis dari Usamah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'al adzan thalatha jumu'atin thumma lam yakhdur kutiba minal munafiqin." Siapa yang mendengar azan Jumat 3 kali kemudian dia tidak menghadirinya, maka dicatat sebagai orang yang munafik. Hampir seluruh perkataan-perkataan ini adalah mengindikasikan tentang yakni akan rusaknya seseorang. Oleh karena itu, pertanyaannya bagaimana kalau sekiranya seorang yang sudah meninggalkannya? Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa kecuali bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima tobat sehingga datang 2 masa. Masa yang pertama ketika matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua ketika nyawa berada di tenggorokan. Ketika itu tidak lagi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika ada saudara kita yang malah seperti itu, maka sebagai saudara kita mengingatkan baik dengan SMS, karena sekarang fasilitasnya banyak. Gunakan itu SMS, gunakan itu WhatsApp, gunakan itu apalagi lain, gunakan lagi itu segala macamnya yang bisa digunakan, yang praktis, yang mungkin orang bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena ancamannya sangat keras. yakni dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jawaban Ustaz, semoga memberikan manfaat. Dan untuk pertanyaan yang terakhir kami akan bacakan. Ini satu pertanyaan terakhir. Dan kami harapkan juga bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan Anda untuk mencantumkan nama dan juga alamatnya agar bisa kami bacakan. Baik, untuk selanjutnya dari Bapak Hajar. Beliau bertanya, Ustadz, saya mendapat masalah berkenaan dengan sampai jenjang perpisahan yang saya ingin ajukan kepada Ustadz. Apakah saya sebagai ayah masih mendapatkan tuntutan besok di akhirat nanti dalam mendidik anak karena anak saya tidak mau ikut saya, Ustadz? Ya, baik. Masya Allah, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu tidak terhenti karena perceraian. Yang terhenti adalah nafkah kepada istri setelah selesainya masa iddah. Adapun pendidikan kepada anak, termasuk nafkah, termasuk nasab, termasuk waris, itu masih berlanjut. Masih berlanjut. Maka ketika ini terjadi, anak tidak ikut kepada bapak, mungkin harus berusaha mengoreksi diri. Ada sebab-sebab, karena biasanya bagaimanapun juga anak itu akan senantiasa lebih cenderung kepada orang tuanya, ima kepada ibunya atau kepada bapaknya. Kalau masa usia anak-anak biasanya lebih cenderung kepada ibu, itu wajar. Tapi pada akhirnya nanti, pada usia tertentu, dia akan mencari bapaknya. Nah, bagaimana mengikat hatinya? Ya tadi itu, dengan mendidiknya, memberikan nafkah, pilihkan sekolah yang bagus. Niscaya dia pada satu nanti, dia akan tetap saja tidak ada putus hubungan karena berpisahnya seorang suami dan istri. Karena istri bisa berpisah, tapi anak tidak bisa berpisah. Anak tidak bisa berpisah. Oleh karena itu, pendidikan masih terus berlanjut. Nafkah masih terus berlanjut. Kalau sekiranya salah satu dari keduanya meninggal, ada saling mewariskan. Jadi nggak ada istilah terputus karena perceraian, baik itu pendidikan ataupun nafkah kepada si anak itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab.